Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kurniadi Bowo dengan NPM 2401051004 dari Prodi D3 Perpajakan. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban hukum akuntan publik di mata kuliah auditing. Oke, langsung saja. Yang pertama ada lingkungan hukum profesi akuntan publik. Jadi, profesi audit ini memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap penugasannya. Akuntan publik ini wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja dengan klien serta melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Apabila terjadi kelalaian atau kegagalan dalam memberikan jasa audit, auditor ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi tanggung jawab ini itu muncul karena laporan audit digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya auditor ini memiliki tanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban hukum setelah dia memberikan jasa auditnya. Oke. Selanjutnya yaitu faktor timbulnya kewajiban hukum akuntan publik. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tuntutan hukum terhadap auditor, yaitu antara lain yang pertama meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan terhadap tanggung jawab auditor. Kedua, perhatian besar dari regulator dan pasar modal. Ketiga, kompleksitas transaksi dan audit yang semakin tinggi. Keempat, tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas. Jadi, faktor ini tuh semakin besar peran auditor dalam sistem ekonomi, semakin besar pula ekspektasi publik terhadap profesi ini. Lalu selanjutnya ada jenis pengenaan sanksi. Jadi sanksi terhadap akuntan publik ini diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Jadi sanksi yang diberikan ini sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, contohnya sanksi yaitu meliputi yang pertama ada sanksi administratif untuk pelanggaran ringan, yang kedua ada pembekuan izin untuk pelanggaran berat, dan untuk pencabutan izin yaitu untuk pelanggaran yang sangat berat. Nah, jadi tujuan sanksi ini tuh bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga menjaga integritas dan profesi akuntan publik. Baik, selanjutnya ada kesenjangan ekspektasi atau expectation gap. Apa itu expectation gap? Itu adalah perbedaan antara harapan masyarakat terhadap auditor dengan tanggung jawab auditor yang sebenarnya menurut standar profesi. Jadi masyarakat ini sering beranggapan bahwa auditor ini memiliki tanggung jawab penuh atas segala kesalahan dalam laporan keuangan. Padahal tanggung jawab utamanya penyusunan laporan keuangan itu ada pada manajemen. Oke, jadi expectation gap ini biasanya terkait dengan tiga hal. Yang pertama ada kesalahan atau error. Yang kedua ketidakberesan atau irregularities. Yang ketiga ada kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Selanjutnya ada penjelasan khusus mengenai expectation gap yang tadi. Oke, jadi expectation gap ini dapat dijelaskan melalui tiga konsep berikut. Yang pertama ada business failure atau kegagalan usaha. Nah, jadi hal ini tuh terjadi ketika perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajibannya atau mengalami kebangkrutan. Jadi kegagalan ini tuh bukan selalu akibat kesalahan auditor, tapi sering disalahartikan oleh masyarakat. Oke, jadi intinya kegagalan ini tuh bukan semena-mena salah auditor, tetapi adalah faktor ekonomi dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada audit failure atau kegagalan audit. Nah, ini tuh terjadi apabila auditor ini tidak melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku, sehingga opini yang diberikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oke, jadi kesalahan ini tuh adalah hampir dari kesalahan audit, yaitu dia tidak melaksanakan auditnya sesuai dengan standar. Yang ketiga ada audit risk atau risiko audit. Risiko bahwa auditor ini menyatakan opini wajar, padahal laporan keuangan ini mengandung salah satu material. Nah, risiko ini itu melekat dalam setiap proses audit. Oke, selanjutnya adalah sumber timbulnya kewajiban hukum.
Jadi kewajiban hukum akuntan publik ini dapat timbul dari berbagai pihak, antara lain yang pertama ada hubungan kontraktual dengan klien, yang kedua tuntutan dari pihak ketiga seperti investor dan kreditur, yang ketiga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan yang keempat adalah tanggung jawab pidana atau criminal liability. Nah, artinya auditor ini tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada publik yang menggunakan laporan audit. Lalu ada jenis pelanggaran akuntan publik. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis pelanggaran yang dapat menimbulkan tuntutan hukum, yaitu yang pertama ada gross negligence, yaitu kelalaian berat yang seharusnya tidak terjadi apabila auditor ini menjalankan sikap profesional dengan baik. Yang kedua ada ordinary negligence, yaitu kelalaian biasa atau tidak disengaja dalam pelaksanaan audit. Yang ketiga ada fraud, yaitu tindakan kecurangan yang disengaja dan melibatkan auditor secara langsung atau tidak langsung. Yang keempat ada contribution negligence, yaitu kelalaian terjadi karena kurangnya keterbukaan atau informasi dari klien. Dan yang terakhir ada constructive fraud, yaitu kelalaian akibat auditor ini tidak mengikuti standar auditing yang berlaku, sehingga merugikan pihak lain. Lalu selanjutnya ada pembelaan akuntan publik. Nah, jadi dalam menghadapi tuntutan hukum, auditor dapat melakukan pembelaan. Antara lain, yang pertama tidak terdapat kewajiban hukum. Jadi auditor itu dapat menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kontraktual atau kewajiban terhadap pihak yang menuntut. Yang kedua, tidak terdapat kelalaian. Jadi auditor itu telah melaksanakan audit sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku umum. Nah, jadi pembelaan ini itu harus didukung oleh dokumentasi audit yang lengkap dan memadai. Oke, selanjutnya ada konsep hukum terkait akuntan publik. Oke. Nah, di Indonesia, tuntutan hukum terhadap akuntan publik ini dapat berasal dari klien, investor, regulator, maupun lembaga pemerintah. Beberapa konsep pentingnya, yang pertama ada prudent person concept, yaitu auditor ini wajib melaksanakan audit secara hati-hati dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku seperti SPAP atau GAS. Kedua ada tanggung renteng. Ya, jadi partner dalam kantor akuntan publik atau KAP ini dapat bertanggung jawab bersama atas tindakan yang dilakukan anggotanya sesuai dengan KUH Perdata. Ini ada upaya untuk melindungi akuntan publik dari kewajiban hukum. Nah, untuk meminimalkan risiko tuntutan hukum, audit ini harus memiliki, yang pertama ada menerima klien yang memiliki integritas baik. Yang kedua, jadi auditor ini tidak semena-mena untuk memilih klien. Mereka juga harus menyeleksi kliennya. Kedua, ada menggunakan staf yang kompeten. Yang ketiga, mematuhi standar auditing. Yang keempat, menjaga independensi. Yang kelima, ada mematuhi kode etik profesi. Yang keenam, menerapkan sistem pengendalian mutu. Dan yang ketujuh, ada menyusun dokumentasi audit yang lengkap dan memadai. Jadi pencegahan ini jauh lebih penting daripada pembelaan setelah terjadi sengketa hukum. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.